Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Jawa Milenial, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Jawa Milenial akan membahas salah satu sejarah kerajaan di Indonesia, yaitu Majapahit. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya sobat menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga rezekinya lancar dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sejarah Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Sumber sejarah kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Berita Cina. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jaya Katuang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kertanegara atau Raja Singasari dikalahkan Jaya Katuang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trombulan dan diberi nama desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Terkait dengan historia, seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Doho. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapatih
yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Kampa, Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Sri Jayanagara berkuasa pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Tribhuwana Tunggadewi berkuasa pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Wikramawardhana berkuasa pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Dyah Ayu Kencana Wungu berkuasa pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Prabu Brawijaya I berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Prabu Brawijaya II berkuasa pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Prabu Brawijaya III berkuasa pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Prabu Brawijaya IV berkuasa pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Prabu Brawijaya IV berkuasa pada tahun 1466 sampai 1468 Masehi. Prabu Brawijaya V berkuasa pada tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Prabu Brawijaya VI berkuasa pada tahun 1478 sampai 1489 Masehi. Prabu Brawijaya VII berkuasa pada tahun 1489 sampai 1527 Masehi. Pusat Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar saat ini, Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Mojokerto, pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama, terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintah oleh Raja pertama. Diyakini Kertajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Berantas. Trowulan. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanagara. Raja kedua Kerajaan Majapahit, Jayanagara, memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa ini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Doho atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Doho berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam
Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Paregreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu Kerajaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Situs Trawulan. Sebagai salah satu pusat pemerintahan, Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti prasasti Urare, Kudadu, Sukamerta, Balawi, Prapanca Sapura, Parung, Canggu, Biluluk, Karangbogem, dan Katiden. Candi. Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Brau, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Suko, Candi Cetok, Candi Wringin Branjang, Candi Surawono, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumber Jati. Untuk prasasti, Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti, yaitu prasasti Kudadu, prasasti Sukamerta, prasasti Prapanca Sapura, prasasti Wringin Pitu, prasasti Urare, prasasti Balawi, prasasti Parung, prasasti Biluluk, prasasti Karangbogem, prasasti Katiden, dan prasasti Canggu, prasasti Jiwu. Demikian adalah sejarah singkat Kerajaan Majapahit yang bisa Jurnal sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.